Sistem pertahanan eksternal dan internal. Tubuh manusia memiliki berbagai mekanisme pertahanan diri dalam mengatasi potensi penyakit termasuk infeksi mikroorganisme. Mikroorganisme yang dapat menimbulkan penyakit dikenal sebagai patogen. Mekanisme pertahanan tubuh tersebut ada yang ditujukan untuk mencegah masuknya patogen ke dalam jaringan tubuh, disebut sebagai pertahanan eksternal. Selain itu, ada juga mekanisme pertahanan yang ditujukan untuk mengatasi infeksi patogen yang sudah terlanjur masuk ke dalam jaringan tubuh, yang disebut sebagai pertahanan internal. Pertahanan eksternal dan internal tubuh ini dapat bersifat bawaan, innate, dan selalu bersiap siaga mengantisipasi munculnya potensi penyakit, bahkan walau tidak terjadi infeksi. Di sisi lain, juga terdapat mekanisme pertahanan internal yang bersifat adaptif, yang secara spesifik hanya aktif ketika terjadi infeksi saja. 1. Pertahanan eksternal non-spesifik. Pertahanan eksternal mencegah patogen masuk ke dalam jaringan tubuh sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya gangguan kesehatan lebih jauh. Walau tidak dapat mencegah paparan patogen secara total, namun adanya pertahanan eksternal sangat penting bagi tubuh manusia. Bentuk pertahanan ini dapat berupa pertahanan fisik, kimiawi, dan pertahanan di tingkat sel. Pertahanan fisik. Adanya lapisan pelindung permukaan tubuh yang membatasi dengan lingkungan luar. Jaringan epitel yang melapisi saluran pernapasan, pencernaan dan organ lainnya adalah penghalang fisik yang efektif untuk mencegah atau meminimalisasi masuknya patogen. B. Pertahanan kimiawi. Pertahanan kimia berupa sekresi sejumlah senyawa kimia oleh kelenjar tubuh untuk meminimalisir jumlah patogen yang masuk ke dalam tubuh. Sebut saja sekresi hidrogen klorida di lambung untuk mengatasi patogen terbawa bersama makanan, sekresi lendir di saluran pernapasan untuk menangkap debu dan patogen, serta sekresi lisozim, enzim perusak dinding sel bakteri, pada komposisi air mata, air liur, dan keringat. C. Pertahanan di tingkat sel. Peran sejumlah sel khusus dalam menurunkan risiko pemaparan patogen seperti dalam mekanisme penutupan luka oleh trombosit, keping darah. Mekanisme ini dapat mencegah masuknya patogen melalui jaringan yang terbuka pada area luka. Pertahanan eksternal adalah mekanisme pertahanan umum yang tidak secara khusus membedakan jenis patogen. Dengan kata lain, pertahanan ini tidak spesifik. Kurangnya pengenalan patogen berarti bahwa efektivitas pertahanan eksternal terbatas. Misalnya, efek HCl lambung akan sama untuk semua patogen yang terbawa bersama makanan. Meskipun kondisi asam umumnya dapat menghambat atau bahkan menghentikan aktivitas sel, namun jika ada patogen yang dapat beradaptasi dengan kondisi asam, HCl tentu tidak akan efektif dalam menghentikan patogen tersebut. Oleh karena itu, tubuh memerlukan mekanisme pertahanan lanjutan yang dapat mengantisipasi masuknya patogen ke dalam jaringan tubuh dan mencegah dampak buruk selanjutnya. Dua. Pertahanan internal spesifik atau antigen antibodi. Sistem pertahanan internal spesifik ditandai dengan pengenalan terhadap patogen spesifik oleh sejumlah tipe sel darah putih, leukosit. Tipe leukosit tertentu akan membedakan mana komponen yang aman untuk tubuh, serta mana komponen asing yang berpotensi membahayakan tubuh hingga perlu dihancurkan. Leukosit akan mengenali partikel khas dari patogen yang disebut antigen.
Antigen dapat berupa protein, glikoprotein, lipid, polisakarida, dan berbagai zat yang dihasilkan oleh patogen tersebut. Antigen ditemukan sebagai bagian struktur sel patogen maupun partikel yang terpisah dari selnya. Saat suatu antigen terdeteksi atau bahkan dikenali keberadaannya di dalam jaringan tubuh, maka tubuh akan menciptakan respon imun. Respon imun yang bersifat bawaan, innate, akan berlaku umum untuk semua tipe antigen, misal respon demam dan peradangan. Beragam jenis infeksi virus dapat memicu terjadinya demam dan peradangan. Sementara itu respon imun yang adaptif akan memberikan respon yang lebih spesifik dengan pembentukan antibodi untuk setiap antigen yang dikenali. Respon imun yang spesifik ditandai dengan pembentukan antibodi oleh leukosit, khususnya dari tipe limfosit. Antibodi adalah molekul glikoprotein yang berfungsi menandai dan melawan antigen spesifik. Bagaimana bentuk perlawanan antibodi terhadap antigen? Untuk memahami lebih dalam tentang antibodi, ayo lakukanlah aktivitas berikut ini. Respon imun dalam pertahanan internal tubuh tidak hanya dipicu oleh pengenalan patogen. Pada kasus alergi atau imunitas yang terlalu sensitif, respon imun dapat dipicu oleh hadirnya molekul-molekul non-patogen, contoh, zat kitin, debu, serbuk sari, dan lain-lain, ke dalam tubuh, atau bahkan perubahan kondisi tubuh yang umum, contoh, kedinginan. Dengan demikian antigen juga diartikan sebagai molekul apapun yang dapat memicu respon imun, baik yang berasal dari patogen maupun non-patogen. Jika kehadiran suatu molekul memicu respon imun, maka molekul tersebut dianggap asing dan perlu direspon lebih lanjut oleh tubuh. 3. Respon imun dan pengenalan tubuh. Setiap sel manusia memiliki molekul pengenal di permukaan membrannya. Molekul ini sering disebut sebagai antigen permukaan sel. Mengapa disebut antigen? Walaupun tidak menstimulasi antibodi dalam tubuh sendiri, molekul ini akan melakukannya jika memasuki tubuh orang lain. Artinya, respon imun tidak terjadi tubuh mengenali antigen permukaan selnya. Respon imun akan muncul dengan hadirnya sel dengan antigen permukaan yang asing. Mekanisme ini dapat dijelaskan pada proses transfusi darah serta donor organ antar manusia. Pada penggolongan darah dengan sistem AB0, antigen permukaan sel berupa glikolipid pada membran sel darah merah atau eritrosit, yang disebut aglutinogen. Jika kalian bergolongan darah A, maka eritrosit kalian memiliki aglutinogen tipe A di permukaannya. Tubuh kalian hanya akan mengenali darah dengan aglutinogen A sebagai darah sendiri. Jika darah bergolongan A diberikan pada orang bergolongan darah B pada proses transfusi, penerima akan mengenali eritrosit tersebut sebagai benda asing dan segera membentuk antibodi di plasma darah. Antibodi ini disebut aglutinin. Pengenalan antibodi terhadap antigen eritrosit ini menyebabkan penggumpalan darah, aglutinasi. Aglutinasi darah tentu akan sangat berbahaya karena dapat menghambat bahkan merusak sistem sirkulasi tubuh. Lihat kembali bab sebelumnya tentang peran sistem sirkulasi pada tubuh manusia.